ya yang digunakan pada saat ini. Nah, akuntansi pemerintahan berbasis akrual PP 71 tahun 2010 ya. Ini menggambarkan ya, mulai dari gambaran umum akuntansi pemerintahan, ya, pemahaman akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kemudian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, pemahaman akuntansi akun, ya, penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan praktik penyusunan laporan keuangan, ya. Di mana nantinya kita akan melihat ya bagaimana gambaran umum akuntansi basis akrual, kemudian kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan ya berbasis akrual, penyajian laporan keuangan, bagan akun standar, ya siklus akuntansi pemerintahan, kemudian akuntansi pendapatan, kemudian akuntansi belanja dan beban, serta akuntansi kewajiban aset dan laporan keuangan konsolidasi. Itulah ya yang akan kita bahas di sini. Jadi ada 10 chapter. Nanti ini akan terbagi dua ya. Terbagi dua, cuman bahannya ini saya hanya bisa memberikan yang SPKN tadi ya. SPKN bisa di-download ya. Nantinya juga saya isi di e-learning. Jadi pilar akuntansi ya, pilar standar akuntansi di Indonesia meliputi pertama SAK ya. Jadi SAK itu berbasis prinsip dan mengakui nilai wajar. Kemudian harus ada pengungkapan. Kemudian standar standar yang lainnya adalah SAK etap. Apa itu? Entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Dari sini tidak ada laba rugi komprehensif. Kemudian penilaian aset tetap setelah perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Kemudian tidak ada pengakuan liabilitas ya dan aset serta pajak tangguhan. Nah, itu karakteristik SAK etap ya. Kemudian kalau standar akuntansi keuangan syariah, nah jadi atau juga disebut dengan SAKS ya, terdiri dari kerangka konsepnya, penyusunannya, pengungkapannya, standar penyajian laporan keuangannya, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istisna ya. Kemudian standar yang lainnya itu adalah ya, SAP, standar akuntansi pemerintahan. Nah, jadi standar akuntansi pemerintahan di sini menyusun laporan keuangan instansi pemerintah, baik pusat maupun juga di daerah. Ya. Nah, khusus kita di akuntansi pemerintahan itu tidak ada laba rugi ya, itu satu. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu disahkan. Nah, ini jadi ada pengesahan anggaran. Ya, kemudian tidak fleksibel ya karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak mengenal perkiraan modal ya dan laba yang ditahan. Jadi nggak ada itu laba ditahan. Kemudian dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana ya. Dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana. Kemudian konsep dasar apanya akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif. Nah ini ya. Ciri utamanya yang ada dalam bentuk pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan otonomi, ya adanya pengaruh proses politik. Nah, tetap diakui ya. Kemudian ada hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintahan. Nah, ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian itu anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal ya. Kemudian investasi dalam aset tidak langsung menghasilkan pendapatan. Kemudian kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. Kemudian penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam organisasi pemerintahan ya. Nah, jadi laporan keuangan pemerintahan itu ada 7 ya, 7 yang diaudit nantinya. Pertama adalah LRA, laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga adalah laporan operasional. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Yang kelima itu adalah neraca. Yang kelima, yang keenam itu adalah laporan arus kas ya. Dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan ya. Kalau mau berdiskusi boleh aja kita ya. Silakan raise hand ya. Nah, kalau dia SAP itu adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan ya dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan ya. SAP merupakan persyaratan ya yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan di Indonesia ya. SAP dikeluarkan oleh KSAP ya, Komite Standar Akuntansi Publik berupa PSAP ya.
Nah, di kedudukan SAP di dalam peraturan undang-undangan bagaimana? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 2003 Pasal 32 tentang keuangan negara, SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah ya. Jadi setiap entitas pelaporan pemerintah, pusat dan daerah wajib menerapkan SAP. Nah, ini ya. Nah, jadi SAP itu ada sebanyak ini dia. Jadi ada 15 PSAP ya. Sekarang udah ada 17 katanya. Yaitu tambah mulai dari PSAP penyajian laporan keuangan sampai pada PSAP peristiwa setelah tanggal pelaporan ya. Termasuk di dalamnya PSAP tentang BLU ya. PSAP nomor 13. Tuh ya. Nah, sistem pencatatannya bagaimana? Yang diakui adalah single entry, double entry, dan juga triple entry. Nah, kalau dia sistemnya single entry, sistem tata buku tunggal ya, atau tata buku saja. Pencatatan transaksi dilakukan dengan mencatatnya sekali aja. Gitu ya. Transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan kas. Transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat dalam sisi pengeluaran. Nah, ini ya. Sedangkan double entry ya disebut dengan sistem buku berpasangan atau disebut dengan double entry. Setiap transaksi dicatat 2 kali. Nah ini ya, yang tadi 1 kali, ini 2 kali. Istilahnya di jurnal ya, dari sisi debit dan dari sisi kredit. Alat bantu pada sistem ini adalah persamaan akuntansi. Jadi persamaan akuntansi, aset ditambah beban sama dengan ekuitas ditambah utang ditambah ekuitas tambah pendapatan ya. Nah inilah persamaan akuntansi yang dikenal ya. Aset tambah beban sama dengan utang tambah ekuitas tambah pendapatan ya. Itu namanya double entry ya. Sisi kiri, sisi kanan ya. Nah, sedangkan triple entry pencatatan yang menggabungkan single entry pada pembukuan anggaran. Nah, jadi yang untuk anggaran hanya satu aja kan tadi ya. Itu pada saat penyusunan anggaran. Sedangkan double entry pada saat catatan finansial ya, yang artinya yang bukan saldo anggaran ya, penyusunan saldo anggaran lebih. Ya, jadi yang namanya LRA ya, bukan ya, yang namanya ini tadi ya, yang namanya laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan SAL ya. Itu masuk sebagai bagian dari triple entry ya. Jadi mencatat yang menggabungkan hanya pembukuan anggaran dan double entry catatan finansial ya. Nah ini. Biasanya digunakan pada entitas yang menghasilkan 2 jenis laporan, yaitu laporan anggaran dan laporan finansial. Nah, jadi yang namanya laporan anggaran tadi adalah LRA. Ya kan, yang di luar anggaran yang namanya yang 6 tadi. Itu ya. Dan basisnya ada 3, yaitu basis cash basis, kemudian cash toward accrual basis, kemudian juga accrual basis. Nah, jadi ada 3 basis ya, cash toward accrual basis. Nah, kalau perbedaan antara apa ini gitu ya, antara apa namanya SAP berbasis akrual dengan kas menuju akrual, bedanya kalau SAP berbasis kas menuju akrual, komponen laporan keuangan pemerintah daerah ada 4, yaitu LRA, neraca, LAK, dan CALK. Sedangkan SAP berbasis akrual ada 7. Nah itu ya. Jadi beda dia. SAP berbasis kas menuju akrual, sedangkan SAP berbasis akrual. Ini 7, ini 4 ya. Bedanya. Pendapatan, belanja, pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima ya atau dikeluarkan. Sedangkan SAP berbasis akrual, pendapatan, belanja, pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas yang diterima atau dikeluarkan. Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang ya. Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih yang memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang. Nah ini ya. Nah kalau berbasis kas, kelebihannya apa saja ya? Mudah dipahami, membuka ruang membuat pertimbangan, sederhana, ya kan, berbiaya rendah. Kalau kelemahannya, lingkupnya terbatas, ya, karena tidak mampu menunjukkan dampak dari transaksi yang dihasilkan dari arus kas di luar periode akuntansi berjalan. Ya. Tidak dapat memenuhi kebutuhan akan informasi
tentang aset, kewajiban, serta akibat dari penggunaan aset, transaksi pertukaran, dan tunggakan. Ya. Fokusnya hanya arus kas, nah itu ya. Kemudian akuntabilitas hanya terbatas pada penggunaan kas. Nah, kalau berbasis akrual, apa sih keunggulannya? Ya, punya peran akuntabilitas yang informatif, sehingga laporan keuangan memberikan informasi. Kemudian dalam konteks sektor publik, akuntansi dasar akrual memberikan informasi. Manajemen sektor publik menginsyaratkan ya informasi seluruh posisi keuangan ya. Kemudian manajemen sektor publik perlu mengetahui pengaruh keputusan yang lalu ya terhadap posisi keuangan saat ini dan pengaruh keputusan saat ini terhadap posisi keuangan di masa yang akan datang. Para manajer organisasi sektor publik seringkali mengelola aset dan kewajiban sehingga perlu melakukan cara yang paling efisien dalam menggunakan aset, mengendalikan kewajiban, dan pelaporan pengelolaannya. Akuntansi akrual mensyaratkan organisasi untuk memelihara pencatatannya atas aset kewajiban termasuk informasi yang berhubungan dengan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan isyarat pengelolaan yang tepat atas aset dan kewajiban. Ini basis akrual ya. Ya, kemudian bagaimana kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini? Nah, untuk kerangka tujuannya ini menyusun standar pelaksanaannya, menyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan disusun sesuai dengan standar ya. Nah, posisi kerangka konseptual bukan standar akuntansi ya. Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum ada dinyatakan dalam SAP ya. Itu posisi yang namanya kerangka konseptual ya kedudukannya. Kalau ada pertentangan ya kembali ke kerangka konseptual. Nah, itu kedudukannya ya. Nah, sekarang apa saja lingkungan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah berbasis akrual ini? Nah, jadi lingkungan penyusunan pelaporan keuangan pertama ada dibuat di saat bentuk umum pemerintahan dan harus ada pemisahan kekuasaan ya. Kemudian sistem pemerintahan otonomi ya ditandai adanya transfer pendapatan ya dari pusat ke daerah. Adanya pengaruh proses politik yaitu pengesahan ya dari DPRD ya. Kemudian hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintahan. Nah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan beda ya. Entitas pelaporan yang mana itu? Adalah unit pemerintah. Nah, jadi itu ya. Sedangkan entitas akuntansi adalah SKPD. Ya. Entitas akuntansi satuan kerja ya, perangkat daerah. Itu namanya entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akuntansi yang juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, ya kekayaan, kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi, menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Sedangkan entitas pelaporan, unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya, berupa laporan keuangan bertujuan umum. Nah, asumsinya ini ya, asumsi penyusunan laporan keuangan di pemerintahan itu adalah kemandirian entitas, kemudian kesinambungan entitas, ya kemudian keterukuran ya dalam satuan uang. Jadi kalau di dalam buku-buku textbook ya asumsi dasar itu kemandirian itu adalah wajib gitu ya. Akuntansi kesinambungan going concern ya dan juga keterukuran unit in moneter gitu ya. Itu asumsi dasar. Nah, sedangkan karakteristik kualitatif apa saja yang diinginkan? Cuma 4 ya, yaitu pertama adalah relevan, yang kedua adalah andal, yang ketiga dapat dipahami, dan yang keempat adalah dapat dibandingkan. Cuma 4 aja. Walaupun di buku-buku textbook itu ada 7 ya kan. Accessibility, kemudian juga transparency. Nah, itu kan di buku textbook ya.
Nah, seperti di bukunya Romney and Steinbach gitu ya. Itu ada 7 dia karakteristik. Sedangkan di standar pemeriksaan keuangan negara mengakui cuma 4. Nah, ini. Atau di SAP ada 4 aja. Belum ditambah ya. Makanya kalau laporan keuangan pemerintah daerah nggak bisa kita cari di apa ya, di websitenya. Karena apa? Karena tidak disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah accessibility atau juga information. Ya, jadi hanya relevan, reliable, kemudian understandable, dan juga komparatif. Nah, ini comparable ya. Kemudian manfaat laporan keuangan apa? Untuk akuntabilitas ya. Kemudian agar lebih transparan. Kemudian agar bisa sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Kemudian keseimbangan antar generasi ya. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan ya basis akuntansi ya, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk, prinsip prioritas, ya prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian secara wajar. Ya. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan ya dalam laporan keuangan pada saat terjadinya. Nah, ini ya, tanpa memperhatikan waktu yang diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak diperoleh, ya, kemudian beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Mungkin ada yang mau berdiskusi, boleh ya, raise hand. Ya, kemudian kalau dia prinsip historis itu gimana? Ya, silakan, Jesse Febrianti. Izin Prof bertanya, Prof, di Indonesia yang membuat kerangka konseptual atau standar pemeriksaan keuangan negara itu apakah badan atau kelompok tertentu seperti itu, dan apakah ini juga jadi acuan KPK gitu? Ya, bicara yang namanya kerangka konseptual siapa yang nyusun, yaitu kompartemen ya. Ada namanya di kompartemen IAI yang disebut dengan KSAP ya. Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Nah, jadi mereka lah yang nyusun itu kerangka konseptual. Nah, jadi bisa lihat di SAP ya, standar akuntansi pemerintahan yang ada 15 tadi ya, 15 PSAP. Nah, jadi yang menyusun itu adalah komite ya. Komite yang ada di IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia, bukan BPK. Ya, jadi yang namanya SAP itu bukan BPK yang susun, tetapi adalah IAI. Kompartemennya namanya IA apa ya? Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Nah, itu yang menyusun kerangka konsep itu ya. Lagi? Itu tadi Prof, apakah KPK juga memegang acuan ini dalam melakukan penyelidikan? Ya, kalau dia KPK, ya KPK itu kan untuk bukan apa ya, bukan terkait dengan pelaporan keuangan, tetapi yang berkaitan dengan tangkap tangan. Nah, jadi beda antara tupoksi BPK ya, tupoksi KPK. Nah, KPK itu adalah bukan dari sisi laporan keuangan ya, tetapi pada saat apa ya, pencegahan. Ya, pencegahannya dilakukan pada saat tangkap tangan. Nah, beda ya antara ini adalah penyajiannya. Ya, jadi KPK bukan ranahnya. Ya, menelaah penyajian ini adalah ranahnya BPK. Gitu. Lagi? Makasih, Prof. Ya. Nah, jadi prinsip historis itu pada aset ya, pada kewajiban dan pada saat perolehan. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Sedangkan realisasi pada pendapatan, ya itu ya. Jadi pendapatan dan belanja terutama ya. Apakah pendapatan sudah diotorisasi ya melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal. Sedangkan penandingannya belanja. Ya. Apakah belanja dapat dibandingkan ya atau juga dikomparatifkan dengan pendapatan. Jadi pendapatan dikurangi belanja itu akan menghasilkan konsep yang namanya matching principle. Nah, itu salah satunya adalah prinsip realisasi. Kemudian prinsip yang lainnya adalah sustainable form. Nah, prinsip apa itu?
prinsip yang harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Jadi bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Nah itu ya, jadi substance over form namanya. Prinsip yang lainnya, periodisitas. Artinya periodenya ini ada. Ya, menjadi periode pelaporan ya, atau periode pelaporan kinerja entitas. Ya, kemudian bagaimana perlakuannya? Ya, perlakuan akuntansi ditetapkan sama ya, serupa dari periode ke satu ke periode yang lain. Full disclosure, jadi mengungkapkan, menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan. Nah, itu salah satu prinsip akuntansi ya, yang namanya full disclosure. Fairness, nah ini fair presentation ya, atau penyajian wajar. Penyajian wajar maksudnya posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan entitas diperlakukan dengan pertimbangan sehat ya, yang mengandung unsur kehati-hatian ya pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian ya. Sedangkan relevan ya relevansi itu adalah ya dipertimbangkan materialitasnya, dipertimbangkan karakteristik kualitatifnya, dipertimbangkan juga biaya dan manfaat. Jadi harus selaras. Maka tanda panahnya ini nggak bisa dia. Ya harus ada keselarasan. Dan penyajian pelaporan komponennya ada 7 ini. Ya, LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional ya, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi di sini kita menganut prinsip cash basis dan accrual ya, dua hal itu. Ya, kalau dia yang namanya cash basisnya yang mana? Arus kas, gitu kan. Kemudian LRA, sedangkan yang lainnya adalah accrual ya. Nah, ini. Ya, silakan. Pak Leozat Rizal Sinaga. Izin Pak bertanya Pak. Ah, itu Pak di laporan dia APBN negara itu ada cadangan devisa. Boleh tahu Pak di mana Pak posisi di laporan keuangan ini Pak? Cadangan devisa ya. Iya Pak, di mana ditempatkan Pak? Ya. Nah, di sini Terima antara kasih Pak. ya, terima kasih. Ya, antara laporan keuangan pemerintah pusat ya dengan laporan keuangan pemerintah daerah itu ada ya disajikan pada apa ya, pada SAP. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat SAP. Atau udah punya SAP? Ah, SAP udah punya? belum. Belum ya? Oke. Iya belum. Nah, jadi SAP ini saya bagilah ya sedikit. Ini. Nah, itu ya. Sudah di-download ya. Nah, jadi pada SAP tersebut gitu ya, itu laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan itu terbagi ya antara pemerintah pusat ya, kemudian juga pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah provinsi gitu kan. Yang membedakannya yang mana gitu ya? Yang membedakannya adalah laporan apanya ya? Laporan realisasi anggaran. Itu beda posnya gitu kan. Beda posnya. Atau juga laporan operasional, itu juga beda posnya. Misalnya pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, apa saja perbedaan nomenklaturnya? Misal, gitu kan? Misalnya ada retribusi. Nah, nggak sama itu antara retribusi di daerah dengan retribusi di provinsi. Misalnya retribusi tera ulang, ya kan? Tera ulang itu hanya ada di pemerintah provinsi, ya kan? Sebelum berlakunya PP berapa itu PP 59 ya, yang namanya tera ulang itu ada di daerah ya. Nah, jadi pada saat itu berlaku di daerah, sekarang udah ada di provinsi. Begitu juga di cadangan devisa, gitu kan. Nah, cadangan devisa itu berada di mana dia, gitu kan? Nah, terutama di laporan yang namanya laporan apa? Nah, bisa dilihat di SAP itu.
Jadi cadangan devisa terdapat pada laporan perubahan ekuitas, ya. Di situ ada tertera ya, yang namanya cadangan devisa. Bisa dibuka ya. Dan financial report untuk neraca ya, isinya aset, kewajiban, ekuitas. LO, laporan operasional, pendapatan, beban, transfer ya. Kegiatan non operasional, pos luar biasa, itu yang namanya LO. Nah, ya, makanya kategori neraca LO sebagai financial report, sedangkan LRA bukan ya. Anggaran itu namanya. Laporan perubahan ekuitas, naik turunnya ekuitas, nah, termasuk cadangan tadi. Sedangkan laporan arus kas mencatat penerimaan dan pengeluaran dari aktivitas operasional berupa pelaksanaan APBD, aktivitas investasi, penjualan pembelian barang milik daerah, aktivitas pendanaan pembiayaan APBD, dan aktivitas transitoris seperti misalnya PFK ya, atau perjanjian dengan pihak ketiga. Nah, kemudian juga aktivitas non anggaran ya, ada titipan misalnya. Nah, itu namanya financial report, atau inilah neraca LO, laporan perubahan ekuitas, itu berbasis berbasis akrual ya. Sedangkan yang berbasis cash-nya adalah laporan arus kas. Nah, itu yang bedanya. Serta LRA. Nah, LRA itu basisnya kas, atau disebut dengan kelompoknya budgetary report. Isi LRA apa saja? Pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Ya, serta SAL ya, LP SAL, laporan perubahan saldo anggaran lebih, itu basisnya kas. Kalau CALK bukan basis akrual dan juga bukan basis cash basis, tapi hanya menjelaskan, ya kan, explanatory ya, not financial explanatory. Tujuan laporan keuangan menyajikan informasi sumber daya. Nah, ini udah nggak usah lah ya, kita lewatkan. Kemudian komponen laporan keuangan itu tadi ya, ada 7 tadi. Jadi yang namanya LRA basisnya kas, ya kan. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih basisnya kas, ya kan. Kemudian apalagi yang cash basis. Cash basis arus kas, ya kan. Sedangkan yang lainnya actual basis. Itu ya. Jadi laporan operasional accrual ya. Nah, ini dia. Accrual dia. Dan di LRA kita lihat pendapatan, pembiayaan, dan pendapatan, biaya, dan belanja. Dan pembiayaan ya. Pendapatan, biaya, dan pembiayaan. Itu LRA. Jadi ini contohnya LRA. Pendapatan dikurangi dengan belanja, dapatlah surplus atau defisit. Kalau misalnya belanja lebih besar dari pendapatan, defisit. Tapi kalau belanja lebih kecil daripada pendapatan, surplus. Medan berapa ini? Surplus atau defisit tahun ini? Ada baca berita? Pemko Medan. Atau ada yang kerja di Pemko? Surplus ya, ada 700 miliar surplus Kota Medan tahun ini. Nah, jadi dapatlah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari mana? Ya, penerimaan pembiayaan kalau ada pinjaman. Kalau dia pengeluaran pembiayaan, ada penyertaan. Ya, penyertaan modal. Gitu kan? Ini akhir tahun, gitu kan? Akhir tahun banyak ini melakukan penyertaan. Penyertaan modal ke Bank Sumut, ke BUMD, gitu kan? Terkait dengan menyimbangkan posisi APBD, surplus atau defisit. Ya kan, kalau kemungkinan dia defisit berarti kesempatan untuk melakukan menyimbangkan ya pada pos pada pos penyertaan modal di daerah terkait dengan pemberdayaan BUMD-nya. Saya pun lagi ada kerjaan juga ini terkait dengan penyertaan modal ini BUMD ya, dan juga kajian-kajiannya. Ya. Izin Prof. Ya, silakan. Kalau misalnya di pemerintahan itu kan kita penilaiannya salah satunya realisasi, Prof. Kalau Ya. surplusnya itu apa nggak dapat poin punishment atau biasanya kan berarti tidak sesuai anggaran ya itu, Prof. Ya. Yang namanya surplus gitu kan, itu bisa disebabkan ya disebabkan karena adanya kelebihan pendapatan.
Ya, salah satu dari kelebihan pendapatan misalnya apa? Ya, target PAD gitu kan. Target PAD-nya melampaui. Jadi Nah, kalau antar dia programmer pasti sama hasilnya. ya, jadi kalau dia melampaui gitu kan, maka larinya kemana gitu kan? Ya, larinya kepada apa ya? Di sini ada pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Nah, berarti masuk ke penerimaan pembiayaan. Jadi apabila surplus APBD gitu kan, maka terjadilah kelebihan gitu ya. Artinya di sini anggaran tidak mengalami apa ya, silpanya makin besar ya, karena selisih lebih terkait dengan pembiayaan anggaran itu melebihi gitu ya, sehingga melebihi itu tidak dituangkan di dalam beberapa program dan juga kegiatan, dan yang dituangkan di dalam belanja gitu ya. Dan dampaknya bagaimana? Dampaknya akan digunakan kembali di periode berikutnya. Jadi surplus itu akan digunakan ya untuk pada periode anggaran yang berikutnya. Jadi dampaknya program dan kegiatan itu terlaksana ya. Jadi dilihat dulu gitu kan, dilihat dulu program dan hasil dari surplus tadi dari berasal dari mana? Apakah melampauinya pendapatan ya, atau realisasi belanja yang tidak apa ya, mengcover hal itu. Nah, jadi apa ya, punishment-nya apa ya? Jadi kalau bicaranya terkait dengan belanja, realisasinya dampaknya pada ya dari jabatan gitu ya. Jadi banyak nanti prestasi seorang pegawai itu ya dievaluasi dari capaian realisasi pelaksanaan belanja. Nah, atau juga target pencapaian pendapatan ya. Jadi seorang menduduki kepala dinas, kadis gitu ya. Itu sistem meritnya adalah itu tadi ya. Nah, terkait dengan realisasi pendapatan dan juga belanja. Nah, itu secara formalnya ya, saya kira. Dan kalau dia surplus tinggal gunakan aja di tahun berikutnya ya. Nah, struktur LRA, nama, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka ya. Pos LRA itu pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, ya, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto ya. Jadi pembiayaan neto dapatnya dari mana ya? Antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Kalau misalnya berlebih, maka surplus pembiayaan itu. Dampaknya kepada SIPA atau juga SILPA. Nah, sedangkan belanja itu dikelompokkan belanja secara ekonomi, belanja secara organisasi, dan belanja secara fungsi. Gitu ya. Jadi belanja secara ekonomi untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja sosial, belanja lainnya. Untuk organisasi, belanja sekretariat, ya, belanja sekretariat daerah, belanja pemerintah kabupaten kota, ya, dinas. Sedangkan berdasarkan fungsinya untuk pelayanan, pertahanan, ketertiban, dan sebagainya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, LP-SAL. Nah, ini ada namanya LP-SAL. LP-SAL itu apa sih? Nah, LP-SAL itu menyajikan komparatif, ya kan, berupa saldo anggaran lebih awal, kemudian penggunaan saldo anggaran lebih, itu akan menghasilkan lebih dan kurang. Kemudian kalau ada koreksi kesalahan, kalau dia koreksinya positif menambah, kalau koreksinya negatif mengurangi, ditambah lain-lain, dapatlah saldo anggarannya. Anggarannya lebih atau juga kurang. Ya. Oke, kemudian neraca. Ya, neraca itu tadi isinya apa? Isinya kas, investasi, piutang, sampai pada ekuitas. Ya, ya kemudian neraca pos tambahan ya, mempertimbangkan sifat likuiditas, fungsinya dalam pelaporan, serta jumlah sifat dan waktunya ya. Nah, sekarang LO. LO itu tadi adalah yang sifatnya disusun berdasarkan pada actual basis gitu ya. Fungsinya apa? Memberikan informasi tentang kegiatan operasional yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, surplus, defisit dari satu entitas pelaporan. Nah, itu. Jadi LO itu hanya mengetahui besarnya beban ya yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna ya dalam evaluasi kinerja,
Kemudian yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO. Jadi pendapatan itu ada dua, ya, pendapatan LO atau juga pendapatan LRA. Ya. Beda ini antara pendapatan LO dengan pendapatan LRA. Ya. Jadi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode yang datang. LO itu strukturnya pendapatan beban, ya, kemudian surplus defisit, kemudian kegiatan non operasional, ya, surplus atau defisit, pos luar biasa, dan juga surplus dan defisit. Nah, di sini kita bedakan ya antara LO dengan LRA. Kalau di LRA itu pendapatan LO, ya kan, kemudian pendapatan LRA. Nah, kalau dia beban, nah di LO namanya beban. Nah, sedangkan di LRA namanya apa? Belanja, ya. Jadi bedakan antara belanja dengan beban. Di LO itu adalah beban, ya. Ya, makanya beban itu berbasis accrual, ya. LRA itu berbasis cash. Itu bedanya antara LO pendapat apa ya? Laporan operasional dengan LRA. Itu beda. Ya, kemudian pos luar biasa, ya, kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran. Tidak diharapkan terjadinya berulang. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Nah, ini ya. Jadi naik dan turunnya ekuitas karena apa? Ya, jadi laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya ekuitas awal, ya. Ekuitas awal ini dari mana? Ekuitas akhir periode tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Ya kan? Kemudian surplus defisit. Nah, surplus defisit masuk ke mana? Ke LRA, laporan perubahan ekuitas. Kemudian kalau ada koreksi kesalahan dari persediaan pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset serta ekuitas akhir. Nah, kalau laporan arus kas kita ingin hanya menjabarkan posisi kas yang ada di neraca yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. 4 ya. Yang membedakan arus kas antara SAK dengan SAP itu. SAP ada 4 ya, sedangkan ada SAK ada 3. Nah, coba nanti lihat SAP ya. Nah, arus kas, nah ini dia 4 ya. Aktivitas operasi kan udah tahu lah kita ya. Dari mana itu aktivitas operasi? Aktivitas operasi itu mencakup ya bayar gaji pegawai, gaji PNS, kan itu kan. Itu aktivitas operasi. Aktivitas investasi, ya kalau ada kita melepas aset, ya kan, melepas HGU, gitu kan. Kalau aktivitas pendanaan, pemerintah daerahnya dapat pinjaman bank, World Bank, ya kan, pinjaman dari swasta, dari bank. Kalau aktivitas transitoris, misalkan dapat tadi apa ya, uang titipan dari apa, uang jaminan, kan itu ada transaksi dengan pihak ketiga. Nanti pihak ketiga menyerahkan uang supaya pekerjaan itu dijamin, ada jaminan ya. Uang jaminan itu masuk ke pos yang namanya aktivitas transitoris. Nah, itu ya. Pada rekening belanja rekening daerah. Masuk ke transitoris. Dan arus kas masuknya apa saja ini? Penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, ya, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, ya, penerimaan lain-lain, dan penerimaan transfer, ya. Sedangkan yang keluarnya apa? Ya, pembayaran pegawai, pembayaran barang, ya, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, ya, pembayaran hibah, pembayaran bantuan sosial, dan pembayaran lain-lain. Nah, kalau aktivitas investasinya inilah ya, karena ada jual aset. Ada nggak di daerah yang jual aset? Tukar guling misalkan, itu jual aset tuh. Ya, kalau dia jual aset maka aktivitas investasi. Dulu Pemko Medan pernah kan tukar guling gedung SD dengan gedung ini, gitu kan, tukar guling. Nah, tukar guling itu yang menimbulkan keuntungan dan kerugian. Ya, kalau keuntungan daerah bagus, tapi kalau kerugian daerah masuk penjara. Gitu ya. Aktivitas pendanaan ya dapat pinjaman luar negeri, dapat pinjaman dari bank,
Ya, Bank Mandiri ngasih pinjam Pemkap Batubara, misalnya, bisa, boleh. Ya kan, itu masuk arus kas pendanaan. Kalau dampaknya apa? Pembayaran pinjaman. Pinjamnya awal tahun, bayarnya akhir tahun. Pinjamnya pada saat penyusunan APBD, pada saat APBD bayarnya. Bisa-bisa aja ya. Karena menunggu cairnya dari PAD, gitu kan. Nah, kalau dia aktivitas transitoris, ya pengeluaran kas yang tidak masuk dalam aktivitas operasi. Nah, ini ya. Kemudian aktivitas transitoris itu ada penerimaan PFK. Nah, PFK ini apa? Penerimaan pihak ketiga. Ya. Penerimaan transitoris, kiriman uang masuk, penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Ya, kalau ada pengeluaran pihak ketiga, nah, itu tadi kan ada uang jaminan, dia ngambil apa? Paket 200 juta kan gitu kan, lelang. Lelang itu menurut Kepres harus ada jaminan 25%. Nah, maka kalau ada jaminan 25%, store dulu. Gitu kan? Maka supaya kerjaan itu terjamin. Nah, jadi metode penjajiannya langsung dan tidak langsung. Kalau langsung mengungkapkan, kalau kita arus kas kan di SAK bisa juga kan metode direct dan juga metode indirect, kan sama dia. Nah, inilah hubungan antar laporannya. Bagaimana? Jadi kalau kita mau nyusun, kalau dalam sistematika penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, itu yang pertama disusun itu adalah LRA, LO ya, laporan operasional dulu. Jadi laporan operasional pendapatan dikurangi dengan beban. Bukan belanja ya, tapi beban. Pendapatan dikurangi dengan beban, surplus defisit 300. Lalu ada kegiatan non operasional 60. Dapatlah surplus. Surplusnya 360. Surplus 360 dikemanakan? Ya masuk kepada laporan ekuitas. Jadi ekuitas awal tambah surplus defisit. Dapatlah ekuitas akhir. Dari ekuitas akhir masuk kemana? Ke neraca. Ya, ekuitas neraca. Nah, itu ya. Selanjutnya kalau dia LRA ya. LRA itu pendapatan dikurangi belanja. Nah, inilah bedanya antara beban dengan belanja ya. Surplus dan defisit. Kemudian adanya pembiayaan. Pembiayaan menambah. Nah, kalau ada pembiayaan makin besar, maka silpa makin besar. Silpa makin besar masuknya kemana? Ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi silpa, dapatlah sal akhir. Nah ini ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Izin Pak, Ya. ya Pak, kan biasanya kan kalau misalnya inventaris daerah yang sudah lama bakalan pasti dilelang kan Pak. Ya. Uang lelangnya itu nanti bakalan masuk kemana Pak? Nah, uang lelang di daerah gitu kan. Itu pertama lelangnya diadakan oleh siapa? Nah, lelangnya ini di mekanisme lelang itu kan ada dua, yaitu pertama melalui KPKNL ya, Kantor Pelelangan Negara kan, di mana KPKNL bagian dari Kementerian Keuangan kan. Jadi kalau dia masuk di Kementerian Keuangan, maka nantinya dikembalikan ke dalam bentuk dana transfer. Oke, satu. Yang kedua, kalau lelangnya dilaksanakan di daerah, maka masuk kemana? Masuk ke PAD. Ya kan, PAD itu ada berapa? Pos pendapatan. Ada yang namanya pendapatan pajak daerah, ada pendapatan retribusi daerah, ada pendapatan lain-lain pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan ada pendapatan lainnya. Nah, jadi terkait dengan lelang tadi, kembali ke slide awal gitu kan, bahwasanya lelang itu bisa menghasilkan gitu ya. Jadi ada namanya apa ya? Pembiayaan ya, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan tadi kan, nah, karena adanya lelang tadi, maka itu masuk kepada penerimaan pembiayaan tadi kan. Nah, ini ada posnya. Nah, jadi itu ya dua hal itu. Begitu juga kalau ada kredit macet di bank gitu kan. Biasanya penyelesaiannya di lelang dulu kan. Ada uang rumah jaminan dilelang, maka masuk dulu ke Kementerian Keuangan uangnya gitu kan. Katanya. Selanjutnya nanti dikembalikan lagi, nah, ditransfer lagi ke dalam bentuk apa ya,
dalam bentuk yang lainnya. Gitu. Nah itu ya, saya kira. Nah, berikutnya minggu depan kita masuk kepada bagan akun standar ya. Jadi minggu depan. Dan slide-nya udah ada saya berikan ya dalam bentuk PDF tadi. Itu tolong dibaca. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan hari ini ya. Minggu depan kita lanjut ke bagan akun standar ya. Dan video nanti saya share dan mohon di subscribe ya. Sebagai supaya kita tidak hilang materi ya. Saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Pak. Oke, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Ya, Pak. Absen ya, jangan lupa di print screen. Penting.